Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya lah kita meminta, padanya lah kita berserah diri. Pada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Doa dari saya, seperti biasanya saya tetap mendoakan, karena sakit juga datangnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Edukasi kita hari ini mendidik keluarga di atas ketaatan. Jadi kita mendidik keluarga di atas ketaatan. Perlu ini mendidik keluarga ini. Ya bisa kita lihat ya, korupsi 74 kg emas. Sudah itu uang 500 miliar. Sudah itu kita lihat guru dipukul sama murid. Banyak yang kita lihat yang tidak berdasarkan didikan ya. Berdasarkan didikan. Jadi untuk itulah bisa kita lihat itu. Yang kita hormati anggota DPR itu berantem. Wah sudahlah, nggak karu-karuan di ruang rapat. Nah ini kita mendasari dulu mendidik keluarga di atas ketaatan. Ini sangat penting. Karena inilah citra Indonesia. Sudah 81 tahun tadi malam kita renung-renungkan. 17 Agustus 2026. Kalau kita renung-renungkan, Indonesia itu bukan semakin mudah ya. Jadi semakin sulit. Kalau dulu ibu bapak kita tidak berpendidikan, malah bisa punya sawah, ngasih ke anaknya, anaknya leha-lewa bisa jual beli mobil. Di zaman sekarang ini ya sudah insinyur, berpangkat ya cuman 6 kali 12 meter inilah rumah yang saya huni sebagai pensiun kolonel. Bukan kita tidak mensyukuri ya, tapi kalau kita renung-renungkan hidup itu semakin sulit. 81 tahun kemerdekaan kita itu, cita-cita undang-undang dasar. Banyak, hampir semua melenceng. Wah, ini untuk sudah kita pelajari bahwa dasarnya itu adalah mendidik ya, mendidik keluarga di atas ketaatan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Jadi kalau sudah 7 tahun. Nah ini dasar ya, dasar harus kita ingat-ingat, kita renung-renungkan ya. Kenapa SMA ada orang duduk, karena ada yang meninggal, dia melintas itu tidak membungkuk. Ada kita lihat orang banyak duduk, dia bersepeda motor, tidak menyapa. Apakah selamat malam, numpang lewat, apa ya, tidak. Ini semua didikan ya, didikan. Jadi sudah sepantasnya lah berdasarkan daripada iman atau Islam. Jadi 7 tahun itu dipaksalah dia sholat. Jadi memang benarlah kalau orang sholat itu terhindar dari perbuatan yang mungkar. Dasarnya itu sholat. Nah begitu juga nanti diajari tidur. Jadi kalau sudah umur 10 tahun pisah tidurnya anak laki dan anak perempuan. Bagaimana pula di zaman dulu ya, banyak anak, banyak rezeki. Kalau dia 6 orang kayak saya, laki-laki semua, ya itu mungkin nggak persoalan ya, satu kamar. Bagaimana pula rumahnya, kamarnya cuma satu, tapi ada perempuan di sana. Inilah persoalan manusia hidup. Padahal aturannya sudah ditekankan, pisahkan. Wah, sudah pisahkan,
Ya setidak-tidaknya di ruang tamu lah yang laki-laki, yang perempuan lah di kamar. Nah ini cara mendidik. Begitu juga tentang sholat. Jadi dia 7 tahun kita suruh sholat, jangan nanti bapaknya yang suruh-suruh sholat, begitu bapaknya piket, ibunya tidak mau menyuruh anaknya sholat. Nanti boro-boro anaknya, dianya tidur aja nggak mau dibangunkan kok. Nah inilah, mendidik keluarga di atas ketaatan. Jadi kita banyak sudah melenceng dari ketaatan. 81 tahun kita merdeka. 350 tahun dijajah Belanda. 1,5 tahun dijajah Inggris. 3,5 tahun dijajah Jepang. 81 tahun dijajah sama konglomerat, sama orang yang paling kuat. Oleh sebab itu, kembalilah cara mendidik. Jangan biarkan anak kita SMA saja tidak tamat, tapi kekayaannya semenjak dia jadi kepala desa. Orang tuanya tahu, yang dimiliki anakku itu sekolah aja SMA nggak tamat. Dia kepala desa, bisa punya mobil, punya rumah. Nah ini karena dididik waktu dia mempunyai nilai dasar Islam. Jadi 7 tahun ke 14 tahun itu dididiklah NDI-nya, nilai dasar Islamnya. Apa itu? Sholat. Jadi kalau orang yang merasa dia Islam, dia sholat, itu bergetar hatinya kalau dia mau melakukan kesalahan. Jadi orang jual gogol sawah, dia kepala desa, 20 juta diberi orang itu memang kelihatannya enak ya, yang punya sawah itu dapat 1,4 miliar diberikan katakanlah 20 juta, ya tolak saja 500.000 aja kalau memang ngasih 1 juta. Tapi namanya manusia ya, tergantung daripada imannya, nafsunya. Semakin dalam orang itu ilmu agamanya, maka dia lepas dengan dunia ini. Sekarang apa kita lihat faedah dari mendidik anak di atas ketaatan? Jadi setiap kepala keluarga bertanggung jawab. Jadi ini kita ini, saya sebagai pemimpin rumah tangga di akhirat nanti diajab karena kelakuan istri, diajab karena kelakuan anak. Jadi bukan hanya dosa-dosa saya saja, karena ini diberitahu dari faedah daripada mendidik keluarga di atas ketaatan. Ini yang pemimpinnya yang ditanya. Jadi setiap kepala keluarga, nah ini kepalanya ini, kalau kereta api itu menangan dia, mau sepeda motor digilas, mau truk digilas, mau taksi digilas, mau orang miskin digilas. Ini manusia sebagai pertanggungjawabannya nanti di akhirat sebagai kepala keluarga. Patokannya di Islam yaitu di samping saya sebagai kepala keluarga, dosa-dosa saya, maka saya menanggung dosa-dosa istri, dosa-dosa anak saya berat. Oleh sebab itu, marilah kita untuk taat. Setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Wajib, kalau kalimat wajib ini, iya kalau wajib ya, ini wajib. Jadi ini perintah. Wajib menjaga mereka dan mendidik mereka di atas ketaatan. Dia bisa jadi sarjana, sampai 31 tahun sholat pun tidak. Kita sudah capek. Dengan peluru kita mencari makannya itu sebagai tentara. Tapi dia tidak mau sholat, ya saya ridho lah disiksa, diajab nanti di akhirat. Karena ini aturan, kalau sudah dikatakan wajib ya. Ya gimana, mau saya usir dari rumah, kan tidak enak ya. Sudah dewasa. Ada juga teman saya curhat, istrinya tidak sholat. Jadi saya bilang,
Inilah nanti yang mau dipertanggungjawabkan kita sebagai kepala rumah tangga. Mendidik keluarga di atas ketaatan. Apakah kita melaksanakannya? Ya nanti tunggu. Jadi disuruh tidur, laki dengan perempuan dipisah. Ini tidak, karena sayang sama si laki-laki diistimewakan, yang perempuan tidak. Karena ini jalur laki-laki pembawa keturunan. Yang perempuan begitu juga. Oh ini orang Padang ini, jalur keturunan dari perempuan. Perempuan ini diistimewakan. Nanti kamu lulus SMA saya belikan sepeda motor. Yang laki-laki lulus sarjana jalan kaki, naik boro-boro, naik gojek. Nah, itu cara mendidik. Jadi orang tua wajib menganjurkan anaknya sholat ketika mereka berumur 7 tahun sampai 14 tahun. Jadi boleh dipukul pakai lidi kakinya, boleh. Kalau saya rasa pernah ibu saya menyiram itu dengan air di ember ya. Makanya saya dari kecil sampai sekarang berjamaah terus sholat subuh. Karena ibu saya itu kayak didikannya Belanda ya. Jadi semua kamar saya, semua anak tiap-tiap satu kamar. Jadi tidak boleh berantem. Tiap kamar ada meja belajar, tiap kamar ada lemari, tiap kamar ada kamar kecil. Nggak bangun, disiram itu kalau nggak sholat subuh. Besoknya siangnya ya kita lah yang jemur kasur. Nah, ini cara mendidik. Jadi saya terima kasih orang tua saya mendidik saya. Jika anak sudah mendapatkan umur 12 tahun, dari mulai 10 tahun ke 12 tahun, maka anak-anak boleh dipukul. Nah, itu yang saya beritahu. Ya pukul kakinya lah ya. Boleh selentik lah kupingnya ya kan. Tapi bukan untuk menganiaya. Jangan nanti karena dipukul kakinya anaknya lari ke polsek melaporkan bapak saya memukul saya karena saya tidak sholat. Bapaknya di penjara pula, itu diajukan ke pengadilan berkasnya P21, disidangkan hakimnya malah menghukum bapaknya. Wah ini sudah wallahu aklam lah ini. Dunia sudah 1400 lebih dunia ini. Dari kita nerima Rasulullah menjadi Rasul. Rata-rata umurnya yang mulai 12 tahun berpikir dan bisa membedakan. Jadi anak umur 12 tahun itu udah bisa dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apabila umur 7 tahun, dia masih harus kita, kalau di Medan kita pecut lah ya, pakai lidi tadi. Atau bantalnya kita copot, itu masih mending lah karena dia masih 7 tahun ya. Jadi ini memang perintah Rasulullah SAW membedakan antara umur 7 tahun dengan 10 tahun. Ya inilah cara mendidik kita, jangan disamaratakan umur 10 tahun dengan 7 tahun. Anak 7 tahun malah diangkat rambutnya, orang Medan bilang dijambak ya. Jangan. Jadi elus saja dibisikkan kupingnya, nak bangun nak, sholat nak. Kenapa kita mengharapkan mendidik anak ini? Karena nanti ada janji Allah anak yang soleh. Jadi kalau kita tidak mendidik anak tadi sebagai ketaatan ya, maka nanti kita meninggal dunia tidak ada yang mendoakan. Jadi khusus itu anak yang soleh. Jadi rata-rata umurnya yang 12 itu bisa membedakan. Oleh sebab itu marilah kita mendidik anak dengan benar. Jadi orang tua wajib itu melindungi anak supaya hal-hal yang menimbulkan fitnah. Jadi kita lindungi anak-anak kita hal-hal yang menimbulkan fitnah. Kita lihat dia bergaul dengan temannya sudah nyeleneh. Jangan ke barat-baratan ya. Anaknya kita biarkan gandeng tangan dengan muhrimnya, kita diam saja. Harusnya ada tahu salah mana yang salah, tahu mana yang benar.
Waktu kita sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.